UNICEF ini hari ini ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang, dan kegiatan ada di Kota Kupang, Neo Eltari Hotel. Mungkin sedikit gambarkan kegiatan ini, langkah pertama hingga apa yang diharapkan dari kesudahan nanti kegiatan ini berlangsung. Baik, jadi hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan joint monitoring visit atau kunjungan bersama antara mungkin kami dari UNICEF Indonesia bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Kemudian kita juga dihadiri oleh teman-teman dari kementerian lembaga di tingkat nasional, ada dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada dari Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Ya. Dan kita juga ada dari Bappenas yang hadir pada pagi hari ini. Jadi tujuannya kunjungan yang kita lakukan kemarin, kita ingin melihat ya kondisi awal dari satuan-satuan pendidikan, baik satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar, sebelum intervensi yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia bekerjasama dengan IBS Foundation. Jadi ini adalah sebuah kerjasama yang kami lakukan antara UNICEF dan IBS Foundation dengan pemerintah daerah di Kabupaten Kupang. Nah, hari ini kita mengevaluasi dan membagikan hasil temuan kunjungan kami kemarin di 3 sekolah ya, 2 PAUD dan 1 SD. Mungkin UNICEF melihat temuan yang sangat oriented terkait dengan mungkin stunting atau mungkin soal numerasi dan literasi kita, atau soal bagaimana ya, mungkin ada poin yang di-stressing. Ya, jadi tujuan utama dari program yang akan diintervensi oleh UNICEF dan bersama dengan IBS Foundation ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mengimplementasikan pendidikan gizi di satuan pendidikan. Karena sekolah-sekolah yang kita pilih untuk intervensi ini juga mendapatkan bantuan atau dukungan ya untuk peningkatan gizi melalui makan bergizi gratis atau MBG. Nah, ada 2 hal yang kita temukan kemarin. Yang pertama tentu saja terkait dengan aktivitas pembelajaran. Kita melihat mungkin masih banyak gap atau masih banyak kekurangan yang nanti pada saat kita memulai intervensi akan kita dukung. Jadi kita bersyukur kemarin dengan dibantu dengan teman-teman dari kementerian ya, kita bisa melihat atau mengevaluasi apa saja kekurangan yang nanti bisa kita dukung dari segi pembelajaran. Kalau di SD kita juga melihat terkait dengan dukungan literasi dan numerasi yang masih kita perlu lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan operasionalisasi SDG di satuan pendidikan. Mungkin ada beberapa hal yang belum sesuai SOP sepenuhnya. Nanti kita coba benahi juga. Harapannya ke depan sementara ini ada 44 sekolah ya di 25 PAUD dan 19 SD. Harapannya dalam tahun ke depan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan operasionalisasi MBG bisa berlangsung sesuai dengan SOP, kualitasnya juga baik. Jadi peningkatan pencapaian pembelajaran anak bisa lebih meningkat. Siap. Artinya aspek sinergi kolaborasi itu masih terlihat di tempat sekolah itu, masih terlihat atau tidak? Karena ada sejumlah lembaga melihat bahwa ini karena koordinasi, kemudian karena sinergi kolaborasi tidak ada, mengambil langkah sendiri, pada akhirnya hasil juga tidak memuaskan. Mungkin itu ada temuan seperti itu mungkin. Iya, saya ambil contoh misalkan di PAUD sebenarnya seperti di satuan pendidikan, integrasi antar sektor itu ada yang sudah baik, ada yang masih perlu dibenarkan. Misalkan PAUD itu tidak hanya menyelenggarakan aspek pendidikan saja, bagaimana untuk bisa melakukan pemenuhan kebutuhan esensial anak seperti pembelajaran, kesehatan, dan tempat gizi juga di antaranya. Nah, untuk kesehatan kemarin PAUD yang kita kunjungi sudah ada semacam kerjasama dengan posyandu terdekat. Nah, tapi yang belum optimal misalkan
kerjasama dengan petugas kesehatan dari puskesmas seperti itu. Jadi yang dilakukan tuh hanya terbatas pemberian obat cacing ya, kalau tidak salah. Betul. Ya, sebenarnya masih banyak yang dilakukan, ya. Misalkan imunisasi, kemudian apa namanya untuk terkait dengan vaksinasi betul. Ya, Vaksinasi penting. kemudian juga hidup bersih dan sehat dan seterusnya. Harapan terakhir UNICEF untuk kegiatan Ya harapannya kalau untuk hari ini kita bisa mendapatkan banyak masukan untuk menjadi bahan intervensi kita nanti ke depan kepada para guru, kepada para orang tua, juga nanti bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga program ini diharapkan bisa berkualitas dan berkelanjutan. Ya, jadi walaupun mungkin UNICEF dan DBS Foundation tidak apa istilahnya sudah tidak lagi mengintervensi gitu ya, tapi masih bisa berlanjut terus dilanjutkan oleh teman-teman daerah khususnya dari dinas pendidikan di kabupaten. Terima kasih Pak untuk komentar. Terima kasih untuk kehadiran UNICEF dalam rangka mengangkat kualitas pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang. Kami Media Global itu bersama rekan-rekan media provinsi sangat mengapresiasi kehadiran UNICEF untuk menolong kami bersama-sama di Pentahelix ini demi kepentingan anak bangsa, demi kepentingan kejayaan Indonesia, demi kepentingan Indonesia Mas. Di Kabupaten Kupang bisa menjadi bagian dari generasi emas di pandemi. Oke, dari 2045. Makasih Pak. Selamat siang, salam sukses, salam literasi Bapak saya. Salam literasi. Hadirin nanti acara akan kita mulai. Begitu kami mengundang perwakilan dari Kemendikbud Republik Indonesia, perwakilan Kementerian PMK, perwakilan Bappenas, perwakilan UNICEF, dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kupang untuk bisa berada di depan. Berada di depan juga Bapak. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
dipersilakan duduk kembali. Serta DBS Foundation, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, perwakilan Bapelida NTT, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan BGTK dan BPNP, tim Satgas BMBG Kabupaten Kupang, Bapelida Kabupaten Kupang, pengawas TK dan SD Kabupaten Kupang, fasilitator PAUD, fasilitator literasi kelas awal, dan fasilitator PAUD HINTT, Pokja Bunda PAUD dan Pokja Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, para kepala satuan PAUD dan kepala SD dampingan program, serta seluruh peserta workshop yang kami hormati dan kami banggakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara lokakarya hasil monitoring bersama pendidikan gizi dan hasil belajar di Satuan PAUD dan SD Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang pada Jumat 5 Juni 2026 dimulai. Demikian acara ini diharapkan kepada kita semua yang hadir saat ini untuk tidak mengaktifkan handphone atau bisa di mode silent. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita akan dituntut dengan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Sekolah PAUD Gloria Evata Karisin. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita saat pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan baik. Kami akan segera memulai dengan kegiatan kami saat pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati kami dari awal pertengahan, dan kami boleh mengakhirinya dengan baik. Kami siap memulai kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang baik. Kami berdoa. Amin. Dengarkan pesan sambutan yang pertama oleh spesialis pendidikan UNICEF Indonesia kepada Bapak Nugroho, kami silakan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BPK Provinsi NTT Bapak, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili Kementerian Lembaga dari Kemendikbud, kemudian dari Kemenko PMK dan dari Bappenas yang hari ini sudah hadir. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari UNICEF pertama-tama juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada lokakarya pada hari ini. Kami UNICEF mempunyai mandat untuk pemenuhan hak anak, dan ini sudah menjadi kewajiban kami juga, bahwa program-program kami adalah untuk mendukung program prioritas pemerintah dari negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami pada saat ini juga melakukan kerjasama antara UNICEF dengan DBS Foundation yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di satuan pendidikan anak usia dini maupun sekolah dasar, khususnya untuk mendukung pendidikan gizi dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung kemampuan kondisional anak, yaitu literasi dan numerasi. Dan kami juga menargetkan selama sampai dengan akhir tahun 2027 nanti ada sekitar lebih dari 2.500 anak, baik di satuan PAUD maupun sekolah dasar, yang mendapatkan dukungan dari program kami. Ada beberapa komponen yang kami dukung. Yang pertama adalah bagaimana
kita bisa memperkuat pendidikan gizi yang ada di satuan pendidikan. Kemarin kita berkunjung, pada saat yang bersamaan kita berkunjung ke lapangan ya, di satuan PAUD dan SD, kita juga melihat ada anak-anak di satuan pendidikan ini menerima bantuan makan gizi gratis. Dan kita berharap bagaimana anak ini tidak hanya mendapatkan makanan bergizi saja, tapi mereka juga bisa memahami dan memilih nantinya ya, makanan apa yang memang bisa mendukung tubuh mereka. Dan ini bisa dilakukan melalui atau diintegrasikan di pembelajaran di sekolah. Cara yang pertama, peningkatan kapasitas dari guru itu. Kemarin kunjungan kita lihat bagaimana guru berusaha untuk memberikan pembelajaran mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasinya. Bagaimana mereka juga sekarang isu-isu terkait dengan gizi dan yang lainnya. Dan kita berharap melalui program ini itu bisa terpaini ya dalam implementasi pembelajaran, apakah itu ultra maupun kuliah atau ekstrakurikuler. Yang terakhir terkait dengan peningkatan kualitas studi bimbing yang tidak hanya kita sasar para guru, tapi juga bagaimana kita menggunakan kita di dalam memberikan kabupaten sampah, kemudian dengan gugus tugas PAUD, karena ini adalah integrasi program juga untuk pemenuhan kebutuhan esensial anak, tidak hanya untuk menstimulasi secara pembelajaran, tapi juga unsur-unsur dari gizi kesehatan juga masuk di sana. Bukan untuk perilaku hidup gizi dan sehat pun juga ada dalam bagian dari integrasi program. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil yang kita dapatkan dari kunjungan kami kemarin ini adalah hasil yang kita anggap sebagai data dasar atau baseline yang nanti akan kita pakai untuk memperkuat bahan-bahan untuk pelatihan guru yang rencananya mungkin nanti di bulan Agustus. Kira-kira kalau kemarin nanti akan ada presentasi atau sharing dari teman-teman dari Kementerian Pendidikan, kemudian juga dari kemudian PMK dan dari Bapenas gitu ya. Apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu didukung lebih lanjut gitu ya, apa yang perlu dipertahankan selama implementasi program kita. Nah, hari ini kami akan mendapatkan informasi tersebut. Bapak Ibu nanti juga akan di-share informasinya lewat presentasi tim dari Kementerian juga. Kemudian kita juga berharap bahwa dengan adanya program dukungan untuk pendidikan gizi dan peningkatan kualitas pembelajaran ini, pada akhirnya nanti juga akan bisa berkelanjutan, bahkan bisa direplikasi tidak hanya di Kabupaten Kupang saja. Untuk itu, bulan depan mungkin kita juga akan mulai yang namanya baseline survey untuk melihat data awal tingkat capaian pertumbuhan anak, lingkungan pembelajaran, dan aktivitas pendidikan gizi di tingkat satuan pendidikan. Kita akan melihat pola-pola dari implementasi kegiatan ini. Apakah nanti kita juga akan melakukan timeline atau pendataan akhir di tahun 2027 dan melihat apakah kemudian intervensi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran anak, capaian pembelajarannya, bahkan tingkat capaian gizi. Dan kita juga akan dokumentasikan kegiatan-kegiatan ini. Jadi apabila ada daerah lain yang juga ingin mereplikasikan hal yang sama, bisa merujuk kepada dokumentasi yang kita kembangkan juga. Dan harapannya hasil ini juga bisa kita sampaikan gitu ya, karena ini juga atas dukungan dari pemerintah di tingkat nasional seperti Kementerian Pendidikan dan Bapenas juga. Jadi kita juga ingin membagikan hasil nanti praktek baiknya kepada kementerian dan lembaga nasional. Jadi harapannya ini memberikan masukan untuk peningkatan kualitas
Yang pertama misalkan yang kaitannya dengan PBG tadi. Yang kedua terkait dengan mendukung kemampuan daerah, yaitu urusan edukasi dan vokasi. Nah, semoga perjalanan kita sampai 1 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mohon nanti arahan dari Bapak Kepala Dinas, sehingga kita juga bisa membantu atau mendukung ya program pendidikan yang ada di Kabupaten Kupang ini. Bahkan ini juga harapannya bisa diaplikasi ke yang lebih luas lagi, bahkan tingkat nasional. Saya rasa demikian sambutan dan yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian semuanya. Bila topik wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Demikian sambutan spesialis pendidikan Masyarakat Indonesia. Yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sekaligus membuka kegiatan lomba karya ini dengan resmi. Kepada Bapak Martin Rahabau kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam literasi. Ya, jadi kalau saya salam literasi, Bapak Ibu balas, ayo membaca. Enggak. Saya ulangi ya. Salam literasi. Ayo membaca. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari kementerian lembaga yang hadir saat ini, di antaranya Ibu dari Direktorat PAUD dan juga dari Direktorat SD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga dari pejabat dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian juga Bapak Ibu pejabat dari Bappenas yang hadir saat ini, kemudian yang saya hormati juga Bapak Nugroho, spesialis pendidikan dan gizi dari Indonesia Pusat, dan juga beserta jajarannya yang hadir saat ini dan sudah sampai 1 minggu ya sama-sama dengan kita di Kupang ini, dan juga pimpinan UNICEF cabang Kupang beserta jajaran yang hadir saat ini, Pak Ruby, Widya, dan juga yang lainnya yang hadir saat ini. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari DBS Foundation bila ada hadir saat ini. Kemudian Bapak Teguh, Kepala BGTK Provinsi NTT, salah satu PTD kementerian yang ada di Provinsi NTT yang selalu membantu kita, bersama-sama dengan kita selalu ada di lapangan membantu kita punya guru dan tenaga pendidik lainnya dalam berbagai hal. Kemudian juga dari pimpinan BPMP Provinsi NTT yang diwakili oleh Ibu Ros dan teman yang satu lagi, kemudian Pak Bona, ya, dari Bappenas Provinsi NTT. Terima kasih Pak Bona sudah hadir. Yang saya hormati juga pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kemudian juga yang saya hormati perwakilan dari Pokja Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi NTT, dan juga Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kupang yang hadir saat ini,
kemudian Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah untuk pemerintah Kabupaten Kupang, yang saya hormati juga tim Satgas MBG Kabupaten Kupang, Bapak Ibu Camat, kalau ada, tapi kayaknya tidak ada yang camat. Kemudian Kepala Puskesmas, pengawas, para pengawas, Bapak Korwas, dan juga ada pemilik yang hadir, pengelola PAUD, Kepala Satuan Pendidikan PAUD dan SD, sasaran program pendidikan dan gizi dari UNICEF ini, kemudian mitra pembangunan yang hadir saat ini. Saya lihat beberapa dari Marungga ada di sini juga. Terima kasih sudah hadir Bapak, dan mungkin yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga fasilitator lapangan dan seluruh peserta workshop yang saya kasihi dan berbahagia. Puji syukur kita bisa hadir di sini untuk dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti loka karya hasil monitoring bersama pendidikan gizi dan hasil belajar di satuan PAUD dan juga SD di Kabupaten Kupang. Kemarin Bapak Ibu mungkin sudah turun ke lapangan bersama-sama melakukan joint monitoring bersama, tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut karena kita ada kegiatan dengan BPNP dan juga Dinas Pendidikan Provinsi NTT, sehingga kita dalam rangka penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan SPMB, sehingga sekali lagi saya mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir bersama-sama. Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada UNICEF dan DBS Foundation yang telah memprakarsai dilaksanakannya program pendidikan dan gizi di Kabupaten Kupang, dan ini bukan kali pertama kegiatan seperti ini dilaksanakan yang berhubungan dengan pendidikan maupun gizi yang dilaksanakan oleh UNICEF. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan dan gizi kita tahu bersama tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Anak yang sehat akan lebih siap dalam belajar, kita tahu itu bersama. Sedangkan pendidikan yang berkualitas akan membuka peluang yang lebih besar bagi anak untuk berkembang dan mencapai masa depan yang lebih baik. Ya, tidak tahu sendiri, kalau bukan dengan pendidikan, ya anak-anak kita mau jadi apa ke depan. Dan biasanya pepatah menyatakan bahwa pendidikan itu adalah jendela masa depan anak-anak. Dan guru, terutama pengelola pendidikan baik di tingkat PAUD maupun di tingkat SD sampai tingkat SMA, juga dosen di perguruan tinggi, itu merupakan orang yang membuka tirai untuk pendidikan anak kita ke masa depan. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi yang menghubungkan layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan sanitasi, dan perlindungan anak merupakan langkah yang sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan sumber daya manusia khususnya di wilayah Kabupaten Kupang. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada UNICEF juga lewat program WOS-nya juga dilakukan pendekatan. Kemudian terima kasih pendekatan sanitasi ya. Sanitasi, kan ini semua ada berhubungan satu dengan yang lainnya. Sekali terima kasih kepada UNICEF untuk ini. Workshop yang kita laksanakan hari ini memiliki arti penting karena menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat sejauh mana program yang telah berjalan
mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, dan memahami tantangan yang masih dihadapi, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa kita punya pengawas juga di sini yang waktu lalu lewat program sebelumnya sudah dilatih juga untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kupang lewat pendidikan maupun di sini. Hasil monitoring yang telah dilakukan hendaknya tidak hanya menjadi laporan administratif saja, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti nyata di lapangan. Dan dengan demikian, setiap kebijakan dan intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat program ini. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan anak melalui kolaborasi multi pihak. Kami menyadari bahwa tantangan yang ada tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pembangunan, dunia usaha, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, masyarakat, dan keluarga. Nah, ini satu hal yang paling penting adalah keluarga. Sehingga saya harapkan melalui kesempatan ini juga lewat program yang ada ini, fokus kita ke depan juga pada pendampingan terhadap keluarga. Parenting itu perlu, sehingga nantinya mungkin masukan Bapak Nugroho dan Bapak Ibu sekalian nanti dalam program ini juga ke depan perlu juga dilakukan pendampingan kepada keluarga, karena setelah sebenarnya pendidikan awal itu mulai dari keluarga. Terima kasih lewat Bapak Lida, Dinas Pendidikan Provinsi, Porja Literasi dan Porja Mudapan sudah mendorong sehingga ada pergub tentang jam belajar, di mana diharapkan nantinya lewat pergub tersebut jamnya sudah ditentukan, anak-anak didampingi oleh orang tua pada saat itu. Karena sekarang ini orang tua yang disebutkan tadi yang saya sampaikan, ya melepas semua ke guru. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, Ibu guru PAUD dan Ibu guru di tingkat SD. Begitu kan? Ya. Jadi kalau tidak anak-anak punya kemampuan literasi numerasinya, semuanya itu guru yang salah. Padahal sebenarnya harusnya lewat pendidikan di dalam keluarga, sehingga saya harapkan fokus nanti ke depan juga bukan cuma di sekolah atau satuan PAUD, tapi juga di keluarga, orang tua juga. Bapak Ibu sekalian, lewat workshop ini saya berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif, ya praktek-praktek baik yang telah ada kita sharing bersama, serta merumuskan langkah-langkah yang strategis yang kontekstual sesuai dengan kondisi kita di NTT ini, khususnya di Kabupaten Kupang, untuk meningkatkan efektivitas program pada masa mendatang. Perhatian kita tidak hanya tertuju pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada kualitas pembelajaran, kesehatan peserta didik, pencegahan stunting, pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak. Saya percaya bahwa investasi terbaik yang dapat kita berikan kepada Kabupaten Kupang adalah investasi kepada anak-anak kita. Ketika pendidikan dan gizi dapat dipenuhi secara optimal, maka kita sedang mempersiapkan generasi cerdas, sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Nah, mengakhiri sambutan ini,
sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada UNICEF dan DBS Foundation dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Semoga hasil workshop ini menghasilkan rekomendasi implementatif dan menjadi pijakan bagi perbaikan program yang lebih berdampak bagi masyarakat Kabupaten Kupang dan mewujudkan pendidikan unggul di Kabupaten Kupang. Dengan harapan tersebut, saya mengucapkan selamat untuk mengikuti workshop hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan program pendidikan gizi dan pendidikan dan gizi terintegrasi di Kabupaten Kupang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap upaya dan pengabdian kita demi masa depan anak-anak Kabupaten Kupang yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Boleh Kak? Boleh. Baik. Ini pantun ini SKS juga ya. Baik, mohon caketnya ya Bapak Ibu sekalian. Burung camar terbang melayang. Terima kasih. Hinggap sebentar di pohon jati. Mari bersama terus berjuang, membangun generasi sehat berprestasi. Baik, satu lagi boleh. Ke pasar impres memberi terasi. Sekian dan terima kasih. Kita memberkati kita semua. Salam. Safi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam literasi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan sekalian untuk bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Kadis, perwakilan Kemendikbudrismen, perwakilan Bappenas, UNICEF dan perwakilan PMK Provinsi NTT untuk bisa mengambil posisi di bawah podium. Kita akan mengabadikan momen pada pagi hari ini melalui foto bersama.